Merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika membeli barang. Pasalnya kebanyakan orang sering beranggapan bahwa merek luar negeri yang terkenal biasanya lebih awet dan berkualitas. Namun tahukah kamu, Indonesia sebenarnya juga punya beberapa merek barang yang gak kalah kualitasnya dengan barang luar negeri. Merek-merek terkenal ini malah sering dikira sebagai buatan luar negeri. Berikut merek dalam negeri yang mendunia. PT Egerindo Multiproduk Industri atau dikenal sebagai Eger adalah perusahaan populer di Indonesia khusus di bidang manufaktur dan retail peralatan bertualang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Nurwani Lukito di Bandung. Nama perusahaan, Eger, terinspirasi oleh Gunung Eger, sebuah gunung yang cantik di Bernese Alps, Swiss, dengan ketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut. Eger memiliki visi menjadi perusahaan visioner yang diberkati serta mendapat berkat dalam petualangan dan lifestyle business. Nilai yang dianut Eger antara lain keimanan, integritas, harmoni, dan signifikan. Dimulai dengan fasilitas yang sangat terbatas. Perusahaan ini memproduksi tas dengan hanya 2 mesin sederhana di Jalan Cihamplas No 22 Bandung. Dan di tempat yang sama, Eger membuka sebuah toko kecil untuk menjual tas kami. Perusahaan ini memproduksi tas dan perlengkapan bertualang. Produk Eger hadir dalam 3 merek utama. Antara lain Eger dengan positioning bertualang, Bodypatch dengan positioning air lifestyle, dan Norduan dengan positioning kehidupan outdoor. Merek tersebut dikenal luas dan diakui sebagai merek terkemuka lokal di Indonesia. Pada tahun 2009, Eger terdaftar sebagai salah satu top 250 produk asli Indonesia oleh sebuah majalah bisnis terkemuka SWA. Ini menunjukkan kerja keras, tekad, komitmen perusahaan dari hari ke hari untuk mencapai keunggulan kualitas dan reputasi yang luar biasa. Kini Eger telah berkembang menjadi pemimpin pasar dalam industri tas dan petualangan di Indonesia. Sampai sekarang, perusahaan ini telah memiliki 3 toko flagship, 34 ruang pamer, dan 81 counter yang tersebar di seluruh Indonesia. Didirikan pada tahun 1951, PT Gajah Tunggal memulai produksi bannya dengan ban sepeda. Sejak itu perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan memperluaskan produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971. Diikuti oleh ban bias untuk mobil penumpang dan komersial di tahun 1981. Awal tahun 90-an perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil berpenumpang dan truk. JT Radial berhasil membangun brand dan menjadi pilihan konsumen karena produknya yang berkualitas. Pengawasan yang ketat memastikan bahwa kualitas dari material mentah memenuhi standar spesifikasi yang dibutuhkan. JT Radial melakukan inspeksi di setiap proses tahapan produksi yang memastikan setiap komponen memenuhi spesifikasi dan standar yang relevan. Hokben pertama berdiri pada 18 April 1985 dengan nama Hoka Hoka Bento. Gerai pertamanya berada di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Pada awal berdiri itu 1985 pembangunan di Jakarta sedang sangat pesat. Owner Hokben terinspirasi akan nasi kotak di Jepang yang disebut bento. Makanan ini jadi andalan para pegawai kantoran di Jepang. Jadilah pertama kali Hokben dibuka sebagai restoran khusus makan siang untuk take away atau dibungkus. Pada perkembangannya, orang Indonesia ternyata lebih gemar makan di tempat dan duduk. Pada akhirnya Hokben menambahkan tempat untuk bersantap dan layanan pesan antar. Hokben saat ini punya 153 gerai yang terbesar di berbagai kota besar di Indonesia. Paling jauh masih di Pulau Bali. Semua gerai Hokben adalah cabang di bawah naungan PT Eka Bogainti, tidak ada yang waralaba. Sayangnya jika mencari gerai pertama Hokben di Jalan Kebon Kacang sekarang sudah tidak beroperasional. PT Jecho Donuts and Coffee didirikan oleh Joni Andraan yang sebelumnya terkenal sebagai pengusaha salon yang sukses. Tak kurang dari 168 jaringan salon dan 41 sekolah salon dimilikinya. Namun insting sang penata rambut kemudian membawanya terjun ke bisnis makanan. Sejak tahun 2003 Joni aktif mengembangkan Jecho Donuts and Coffee. Jecho Donuts and Coffee adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik. Jecho Donuts and Universitas Sumatera Utara COF ditujukan untuk menyerbu pasar asing. Lah merupakan salah satu merek jeans terkemuka di dunia. Merek ini merupakan salah satu produksi dari perusahaan asal Indonesia yang beroperasi di Tangerang, Banten yang bernama PT Lasanen. Merek ini pertama kali diluncurkan sejak tahun 1976 untuk menyediakan pakaian casual.
jeans serta aksesoris dengan desain dan gaya ala Amerika Latin. Hal ini dipertegas dengan logo yang digunakan pada merek La sangat mirip dengan bendera negara adidaya tersebut. Karena beberapa hal inilah yang membuat beberapa orang terkecoh dengan merek La. Banyak orang menganggap bahwa La merupakan merek internasional asal Amerika. Namun sebagai warga negara Indonesia, kita patut berbangga karena La merupakan produk asli buatan anak negeri. Dengan pabriknya yang bertempat di Tangerang, La telah berhasil membuat produk-produk berkualitas tinggi. Produk-produk buatan La pun juga tidak hanya mampu memenuhi pasaran dalam negeri saja, melainkan telah berhasil menembus negara-negara luar seperti Dubai, Korea, Hong Kong. La selalu berpegang teguh dalam menjamin kualitas produk dan berusaha untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru untuk produk La. Polytron merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia. Didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 di Kudus, Jawa Tengah dengan nama PT Indonesian Electronic Engineering. Kemudian pada tanggal 18 September 1976 berubah nama menjadi PT Hartono Istana Elektronik, lalu merger dan menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Polytron merupakan perusahaan non-rokok pertama yang dimiliki oleh Hartono bersaudara dengan modal berdiri 50 miliar rupiah. Kata Polytron sendiri berasal dari dua kata, yaitu poly banyak dan elektronik. Awalnya kerjasama dibangun dengan Philips dan Salora dalam bentuk transfer teknologi. Produk pertama yang dikeluarkan perusahaan ini adalah televisi hitam putih pada 1979, yang sampai sekarang masih menjadi produk utamanya. Lalu pada 1984 perusahaan juga mengeluarkan audio compo sebagai produk kedua. Di tahun 1988, demi menjangkau pasar yang lebih luas, PT Hartono Istana Teknologi juga mengeluarkan merek Digitouch dan OK. Digitouch sendiri diposisikan sebagai elektronika berkualitas Jepang, sedangkan OK diposisikan bagi kalangan menengah ke bawah. Namun sejak 2000-an, hanya nama Polytron yang digunakan, dan kemudian cakupan produknya diperluas, dari awalnya hanya televisi dan audio saja. Siapa yang tak tahu dengan coklat Silver Queen? Merek coklat yang sangat familiar di telinga dan lidah masyarakat Indonesia ini bisa dengan mudah dijumpai di toko maupun supermarket. Tak banyak yang mengira jika Silver Queen ini adalah produk coklat asli Indonesia, tepatnya dari Garut, Jawa Barat. Di balik coklat batang bertabur kacang mede tersebut, ternyata juga ada sejarah menarik di dalamnya. Secara umum, Silver Queen adalah produk coklat yang berada di bawah naungan PT Petra Food, perusahaan asal Garut yang awalnya dikenal dengan nama NV Ceres. Di zaman kolonial Belanda, NV Ceres awalnya kepunyaan orang Belanda yang kemudian memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut. Selanjutnya, NV Ceres diambil alih oleh pemuda asal Burma keturunan Tionghoa bernama Ming Cha Chewang. Pada tahun 1950, Chewang mengganti nama NV Ceres dengan PT Perusahaan Industri Ceres dengan produk biskuit Waferis. Sayangnya, biskuit tersebut diklaim oleh Nabisco Foods karena merek Ritz sudah ada lebih dulu sejak tahun 1949 yang juga didirikan oleh orang Belanda. Siapa yang tidak kenal merek sepeda Polygon? Merek sepeda yang hadir lebih dari 31 tahun ini telah memproduksi beragam jenis sepeda, dari sepeda urban, sepeda gunung, hingga road bike. Selama Polygon hadir mewarnai pasar roda 2 tanah air, merek ini sering sekali dianggap berasal dari luar negeri. Padahal, merek Polygon sebenarnya berasal dari dalam negeri. Asumsi ini salah satunya dikarenakan sepeda-sepeda Polygon selalu memberikan kesan produk berkualitas internasional. Kualitas sepeda Polygon yang terasa seperti kelas dunia ini memang berakar dari awal terbentuknya Polygon. Karenanya tak heran jika kini Polygon sudah punya 500 outlet di banyak negara. Awalnya dibangun khusus untuk produksi sepeda-sepeda ekspor, sejarah sepeda Polygon, merek lokal yang berkibar di dunia Polygon. Bikes.com perjalanan Polygon. Bikes diawali di tahun 1989 ketika Polygon masih merupakan perusahaan kecil. Saat itu Polygon fokus membuat sepeda-sepeda untuk dikirim ke luar negeri atau diekspor. Karenanya Polygon punya visi untuk menjadi perusahaan sepeda lokal dengan kualitas yang punya daya saing di pasar global. Polygon memanfaatkan 10 tahun pertamanya dengan fokus untuk mengembangkan merek secara mandiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.